Ini bukan pemandangan saat Indonesia belum merdeka. Bukan, melainkan hari Selasa kemarin, 2 Agustus 2022. Sejumlah pengendara motor harus berjuang keras saat melewati jalan berlumpur di Desa Dutayoso Mulyo, Kecamatan Rawapitu, Tulang Bawang. Motor yang melewati jalan ini dipastikan terperosok ke dalam lumpur yang dalam. Para pengendara saling bergantian membantu mendorong motor mereka saat melewati jalan ini. Menurut pengendara motor, jalan yang rusak sepanjang 6 km. Tak ada aspal sama sekali di sepanjang jalan yang menghubungkan 5 desa di Kecamatan Rawapitu. Jalan ini merupakan jalur utama warga untuk membawa hasil bumi ke pusat ekonomi di Pasar Unit 2 Tulang Bawang. Saat musim hujan, jalan nyaris tidak bisa dilewati karena berubah menjadi kubangan lumpur. Ya ini pokoknya sekitar ini kan putus, terus tikungan itu putus. Kalau yang sana, kalau ke arah SP6 rusak semua, Gedung Jaya itu. Ini jalan utama ya Mas ya? Iya, ini jalan pokoknya ini porosnya. Sudah ada perbaikan Mas dari pemerintah? Belum Pak. Wah parah Mas jalannya. Dilewati kendaraan roda 2, roda 4 juga susah. Susah Mas. Susah sekali. Susah sekali Mas jalannya. Biasa sering lewat sini. Sering sih Mas. Memang begini parah terus ya. Oh, setiap hujan ini kita jalannya parah. Motor jalan juga. Motor ini. Gitu. Harapannya. Kecamatan Rawapitu merupakan daerah terujung di Kabupaten Tulang Bawang. Pembangunan infrastruktur di daerah ini sangat minim sehingga seperti kawasan tertinggal. Warga meminta pemerintah memperlakukan mereka secara manusiawi seperti masyarakat di daerah lain yang lebih maju. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Kecelakaan truk tronton box ini terjadi di Jalan Sumatera Lintas Timur, kilometer 177, Desa Labuhan Permai, Kecamatan Uwai Serdang, Mesuji, Selasa siang. Truk terperosok ke semak belukar di pinggir jalan dan menabrak tiang listrik. Bagian depan truk dengan nomor polisi W8645UN rusak. Truk ini kecelakaan saat melaju dari arah Provinsi Jambi menuju Bandar Lampung. Menurut pengemudi truk bernama Ade, kecelakaan karena ia kelelahan yang berakibat menurunnya konsentrasi. Ia tak menyadari kendaraannya akan melintasi jalan yang menikung. Kami sudah antisipasi memang jauh-jauh hari juga, dan memang keadaan cuaca juga tidak memungkinkan karena posisi di sini cuaca hujan, rintik-rintik, dan kami pun mungkin agak kelelahan juga, lepas kendali, dan seketika itu juga unit Penumpang, supir, segala macam itu nggak ada yang... Alhamdulillah, semua, Pak, ya? alhamdulillah sehat. Tujuan Pengemudi dan kondektur truk selamat. Polisi yang tiba di lokasi kemudian meminta bantuan truk box lain untuk menarik truk yang kecelakaan ini. Truk ditarik dan dievakuasi ke bengkel. Polisi mengimbau para pengemudi truk lintas provinsi segera berhenti di tempat aman untuk beristirahat saat mulai mengantuk dan kelelahan agar tidak terjadi petaka. Aris Susanto melaporkan dari Mesuji. Polisi lalu lintas Polresta Bandar Lampung Selasa siang menangkap 6 pemuda pengatur lalu lintas ilegal atau PAOGA. Mereka terjaring razia petugas di Jalan Antasari dan Hayam Wuruk, Tanjung Karang Timur. Polisi menganggap keberadaan PAOGA itu meresahkan dan menjadi biang keladi kemacetan arus lalu lintas, khususnya saat jam padat kendaraan pagi dan sore. Mereka mendahulukan mobil yang akan memutar balik untuk mendapatkan imbalan uang, namun tanpa memperhitungkan dampak kemacetan. Karena PAOGA ini dia yang mana mau ngasih duit itu yang didahulukan.
Jangan meresahkan juga laporan dari masyarakat. Mulai dari sekarang kita tertibkan Pak Oga sampai malam 24 jam kita ini. Berapa orang yang diamankan, Bang? Sementara masih 6. Kami belum berlanjut terus. Nanti malam kita coba terus. Kita upayakan Kota Bandar Lampung tertib dari Pak Oga. Dari penangkapan Pak Ogah ini, polisi menyita uang seratusan ribu rupiah. Mereka yang ditangkap tidak dihukum. Polisi hanya mendata dan meminta mereka tidak mengulangi perbuatannya. Mereka dibebaskan setelah dijemput keluarganya di kantor polisi. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Dendam telah membutakan hati Romadoni, pemuda 21 tahun warga desa Pardasuka, Kecamatan Ketibung, Lampung Selatan. Ia harus berurusan dengan polisi karena mencuri komputer jinjing dan 2 ponsel calon adik iparnya. Romadoni berdalih pencurian itu dilatar belakangi ketidaksetujuannya. Adiknya akan dinikahi korban. Uang hasil penjualan barang curian dipakai untuk foya-foya. Apa yang kamu ambil? Yang nanya itu. Minum kan di rumah itu? Sering di situ? Enggak juga. Sering main di situ? Enggak juga. Nah, ada hubungan saudara sama kamu? Korbannya enggak? Adik ipar. Adik ipar kamu sendiri yang kamu ambil itu? Calon adik ipar. Oh, siapa sih calon? Belum ini. Tapi dekat dengan rumah kamu? Dekat ya? Kamu tahu ngambil-ngambil kayak gini salah? Ada konsekuensi hukumnya, tahu? Korban dan tersangka tinggal di desa yang sama. Pencurian itu dilakukan Romadoni saat rumah korban sepi. Tersangka masuk rumah korban dengan cara merusak pintu belakang. Apa yang kamu ambil? Kan laporan dari masyarakat, kami dari Polsek Ketibung berhasil melakukan penangkapan terhadap spesialis pelaku rumah kosong atas nama Romadoni, umur 21 tahun, warga desa Pardasuka, Kecamatan Ketibung, Lampung Selatan. Diduga pelaku tindak pidana pencurian 2 unit HP dan 1 unit. Orangnya lagi kemana? Barang curian tersangka disita polisi dari seorang penadahnya. Masa sendirian aja? Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan.